Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ya. Baik, Bapak Ibu, untuk tugasnya kemarin ada kesulitan tidak? Yang mereview artikel barangkali? Kesulitannya bahasa Inggris, Bu. Ya, sebenarnya kalau untuk apa namanya, kemarin kalau saya ngajarinya kemarin itu kalau mau ibaratnya gini, sebenarnya kalau mau memahami satu artikel aja itu 2 minggu nggak cukup, satu aja sebenarnya. Tapi kenapa saya bilang kok banyak, kemudian kok dalam waktu singkat gitu ya. Nah, tapi kalau kita mereview dengan tanpa memahami, jadi kemarin saya kan bilang gini, ayo direview tapi merem aja gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dari abstraknya. Kalau saya caranya adalah abstraknya dulu, kemudian saya pastekan di sana itu kemarin, baru dari sana baru saya translate. Nah, kalau ada yang menarik di artikel yang menarik itu tok yang tak translate gitu. Jadi barangkali kemarin sudah saya ajari untuk translate-nya ya. Iya, pakai Drive itu yang kemarin. Iya, pakai Google Sudah, Bu. Drive. Nah, kalau semua di Google Drive ditranslate, memang rasanya berat banget. Makanya kemarin saya bilang dipaste-pastekan aja di sana. Pertama yang dilihat dari abstraknya gitu. Saat dari abstraknya kan nggak ini ya. Jadi kita kayak kita pisah-pisah aja. Apa namanya? Kita pisah-pisah, nggak yang ini. Jadi apa namanya dari mungkin kita ini ya kita buka dari sananya ya kemarin bentar saya kok lupa ini ya. Itu di Google Drive kemarin ya. Oke, kemarin Google Drive-nya itu ini ya, kajian penelitian pendidikan matematika. Oke, ya saya share screen dulu. Mungkin desktop aja kali ya tak share. Oke, kemarin itu ini ya. Oke, jadi ada banyak ya artikelnya ya. Kemudian kemarin itu apa namanya? Bentar. Bentar dulu ya. Ini kemarin yang contoh itu ya. Jadi dipaste-pastekan ke sini aja judulnya apa, kemudian fokus penelitiannya itu tentang apa. Fokus penelitian itu lebih ke ininya, dia meneliti tentang apa sih? Apa namanya? Aimnya, tujuannya, kemudian variabel kalau variabel atau indikator itu biasanya lebih mudah muncul dari keywordnya, kemudian subjek dan objek penelitiannya apa. Nah, kemudian materi matematikanya tentang apa kan sebenarnya di abstraknya ada ya. Nah, seumpama ini memang ini sih hasil penelitian itu di abstrak juga ada. Nah, barangkali ada juga yang tidak ada materi matematikanya ya, materi matematikanya nggak ada. Kalau materi matematikanya nggak ada ya udah nggak usah diisi karena bisa jadi kemarin memang bukan ke matematika. Kemudian hasil penelitiannya apa? Sebenarnya kalau untuk yang bukan khusus matematika, biasanya saya kasih dari judul, tujuan, kemudian metode yang digunakan, kemudian hasil. Nah, ini memang untuk subjek objek ini sebenarnya dari metodenya ya. Ini dari metodenya, variabel dan sebagainya itu bisa dari metodenya. Nah, misal kemarin apa kemarin ya? Oh, di drive ya. Di drive. Nah, barangkali ini ya.
Nah, dari abstraknya aja misalnya kita ambil satu kan dari sini judulnya misalnya ini ya. Judul. Kita copy, kita taruh. Nah, ini tapi ini kan yang kemarin ya misalnya. Nah, pastenya itu kemarin saya minta untuk paste spesial, kemudian unformatted. Nah, jadi nanti bentuknya enggak. Kan biasanya kalau paste biasa kan bentuknya jelek banget ya. Nah, ini kalau sudah dimasukkan di Mendeley kan tinggal langsung diambil dari Mendeley. Nah, kalau belum memang tadi pengarangnya siapa gitu ya. Kemudian fokusnya. Nah, kalau fokus mau penelitiannya tentang apa, itu biasanya ada kata aim. Nah, aim itu kan tujuan. Ya, cari aja di sini. Ada nggak ya yang ke sana? Nah, ini masih pendahuluan, pendahuluan, pendahuluan. Gitu ya. Pendahuluan. Ada nggak yang bilang tujuan gitu ya? Nah, ini langsung ke sini. This paper presents student. Nah, ini. Tapi memang ini enggak ini ya. Enggak semua ke ini. Nah, ini enggak pakai kaidah itu, tapi masih bisa sih dilihat ininya ya. Akhirnya open tadi kemarin gitu pulang Sabtu ketemu Sabtu lagi satu minggu loh di rumah terus ketemu lagi lama Ini. ya kan satu yang kedua dia ya ini kan juga sampai sekarang dia suka naik nggak boleh Ya, jadi bisa dilihat dari abstraknya, seumpama mau diterjemah pertama dari abstraknya tok juga bisa. Tapi kecenderungan memang biasanya terstruktur ini enggak begitu terlihat strukturnya. Jadi mestinya biasanya ada aims, ada metodenya, kemudian ada hasil. Nah, ini hasil this paper present student use of educational robotic in a school geometry curriculum. Ini ya, kecil-kecil curriculum setting to demonstrate. Nah, ini kan ada geometri ya, ini pada geometri. Nah, ini bisa kan ini kan. Bisa di copy, ya kan? Kemudian di sana dipastekan di hasil. Kemudian pastenya paste spesial, unformatted. Tadi materi matematikanya adalah ke geometri ya, ke geometri. Nah, kemudian subjek dan objeknya. Ini tadi subjek dan objeknya apa? Nah, keyword ini tadi yang saya bilang lebih mudah untuk ini. Nah, ini keyword itu bisa kita copy, kita masukkan ke variabelnya ini. Paste spesial, unformatted. Oke. Nah, fokusnya ini tadi yang belum nemu, subjek dan objek penelitiannya. Memang kadang kala enggak ini ya. Ini mana ya subjeknya? Nah, ini bisa dilihat di sana memang. Ini tentang coding. Iya sih memang tetap bahasa Inggrisnya ya, tapi setidaknya mungkin bisa dilihat dari abstraknya tok kan enggak seberat kalau semua artikel. Jadi mungkin translate-nya mau langsung ditranslate juga nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak kelihatan kayak nggak ini mau ditranslate nggak apa-apa. Tapi ini anu ya tentang aktivitas coding di robotik. Nah, ini siswa ya. Ya. Ya memang kalau strukturnya nggak kelihatan jadi lama. Tapi nanti kita lihat coba itu yang di situ, yang di tempat lain apakah strukturnya nggak kelihatan. Nah, ini kalau ini kan enak ya, this paper focus on problem solving. Nah ini kalau ini lebih cepat untuk kita ini ya. Ini kok kita copy judulnya, kita taruh di bawah sini. Nah ini kalau yang bawahnya ini nggak perlu berpikir banyak ya. Ini penulisnya tadi siapa misalnya. Kalau sudah di Mendeley kan tinggal dimasukkan aja.
Tapi kalau belum mungkin begini, bisa begini. Oke, fokusnya. Nah, ini langsung kelihatan. This paper focus on problem solving and problem posing in mathematics education. Nah, ini ya. Kita copy. Di sini kita paste. Kemudian variabel atau indikatornya kita bisa yang paling mudah kita ambil dari keywordnya. Kita copy. Nah, kan kalau begini kan maksudnya kalau strukturnya yang sesuai yang kebanyakan maka kita tinggal copy paste. Nah, ini di kelas 6 ya. Kan. Nah. Nah, ini hasil ya. Kita copy. Kan the result. Nah, kan langsung the result. Mana-mana yang udah kelihatan dulu langsung diambil dulu aja. Nah, yang belum materi matematika sama subjek-objeknya. Nah, ini kan siswa usia 6 tahun. Materi matematikanya di sini apa? Ini enggak kelihatan ya. Ada enggak? Enggak kelihatan ya, barangkali di belakang. Jadi tidak mesti harus dibaca semua, bisa dengan seperti ini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang saat sudah ditranslate semua mungkin bisa ini. Tapi dengan mereview secara cepat seperti ini, saya rasa nanti barangkali Bapak Ibu saat mau menyusun, membutuhkan ke tesisnya, itu akan lebih mudah. Oh, ini tak butuhkan, ini enggak. Karena bisa jadi kalau Bapak Ibu translate semua dan berusaha dipahami semua, tentu di sana tidak ini ya, enggak bisa kalau cepat, jadi lama, dan bisa jadi setelah membaca nanti Bapak Ibu gini, wah sudah saya translate, sudah saya baca, saya pahami lama, ternyata nggak kepake untuk tesis. Nah itu kan membuang-buang waktu. Makanya saya kasih kemarin 30 itu biar Bapak Ibu bisa mencoba untuk mereview, dipastekan ke sini secara cepat. Jadi tidak menggunakan banyak pikiran dulu, tapi hanya dengan copy paste ditaruh di sini. Nah nanti dengan berlatih seperti itu, maka nanti Bapak Ibu, oh ini yang dibutuhkan, ini yang enggak. Dan lebih memudahkan saat ada yang, oh ini nanti saya butuhkan untuk menulis yang mana. Dan suatu saat Bapak Ibu misalnya mau membutuhkan dan dipanggil lagi filenya, akan lebih mudah saat sudah dibikin kayak gini. Tapi kalau misalnya belum dibikin kayak gini, nanti gini, kemarin saya baca itu ada, tapi di artikel yang mana ya? Nah, kan belum dirangkum. Kalau sudah dibuat dalam bentuk semacam rangkuman, ini kan kayak semacam rangkuman review artikel-artikel, maka nanti akan mencarinya kan lebih mudah di tabel ini daripada membuka seluruh file artikel-artikel yang ada. Nah, di situ. Sehingga nanti harapannya dengan adanya review terkait problem solving ini, misalnya Bapak Ibu nanti akan mempelajari tesisnya terkait problem solving, maka akan lebih mudah untuk menuliskan, mencari referensi, membahas, atau mau mencari membuat kisi-kisi dan sebagainya. Nanti akan lebih mudah di sini. Dan tentu saja saat membuat pendahuluan, nanti Bapak Ibu tahu posisinya saat semua artikel yang berhubungan dengan yang akan ditulis, itu nanti posisi artikel, posisi tesis Bapak Ibu ada di mana, mau meneliti di mana. Nah, itu akan lebih mudah saat sudah melakukan review seperti ini. Jadi, oh misalnya mau meneliti, kalau yang di sini kemarin yang di pedagogiknya sama saya, Bu siapa yang dari Bekasi, tentang apa kemarin yang ular-ular itu ya, yang nyari ayam-ayam, saya lupa namanya Pak, ayam sama ular dimakan gitu ya, muter-muter itu. Nah, ada nggak penelitian tentang itu misalnya? Kubuk manuk atau apa kemarin ya, kubuk manuk kayaknya. Nah, ada nggak penelitian tentang kubuk manuk sebelumnya? Oh, ternyata ada. Oh, ternyata bukan di matematika misalnya. Ternyata di pelajaran olahraga misalnya, karena permainan ya. Kemudian,
Oh, ternyata sudah ada di matematika untuk mencari apa. Nah, ada tidak? Nah, posisi di Bapak Ibu ini di mana? Kalau memang itu sudah ada, kan kita mau meneliti lagi ngapain gitu ya? Nggak ada kebaruannya. Tapi ternyata gini, oh dulu diteliti kubu Mano itu untuk materi apa? Nah, yang untuk materi yang akan diteliti ini belum pernah ada. Nah, itu posisinya adalah terkait materi gitu. Atau misalnya penelitiannya itu, nah ya biasanya kalau yang mau saya contohkan ini lebih ke skripsi ya. Penelitiannya itu sudah pernah dilakukan di sekolah A. Bagaimana ya kalau di sekolah B? Apakah di sekolah B hasilnya akan sebagus yang di sekolah A? Nah itu. Kalau itu namanya gap tempat, place ya, tempat. Itu yang paling mudah, paling sederhana, dan biasanya yang seperti itu dilakukan di skripsi. Sudah pernah dilakukan orang, tapi dilakukan di tempat yang lain. Nah, kalau tesis ya jangan kayak gitu. Kalau yang tesis harapannya gapnya jangan gap place ya, jangan tempat, tapi gap yang lain. Nah, misalnya tadi kayak materinya, ada nggak materi lain yang bisa? Atau mungkin pernah nanti di sini Bapak Ibu menemukan, oh ini untuk SMP, ada nggak ya materi yang pas yang pakai kayak gini tapi untuk SD? Oh ternyata belum ada, maka mau diangkat di penelitian ini. Misalnya begitu. Jadi salah satunya begitu. Nah itu barangkali kemarin Bapak Ibu apa ada kesulitan saat mereviewnya seperti itu. Barangkali itu untuk tekniknya ya. Nah untuk tugasnya apa perlu dikumpul nggak atau mau dipresentasikan? Nah, mungkin salah satu bisa mempresentasikan hasilnya yang sudah dibuat. Tidak usah takut salah. Silakan dipresentasikan saja. Oh, Mbak Alfi barangkali? Oh, saya coba ya, Bu. Iya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Iya. Ya. Ya. Ini untuk tugas mereview artikel kemarin, tapi saya masih kurang 2, Bu. Ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Barangkali nanti kan Bapak Ibu yang lain teman-temannya bisa menyimak di situ sehingga kemudian apa bisa kita lihat gitu. Oh, ini sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya, sudah. Ini untuk yang pertama, itu judulnya Treasury for Advancing the Metacognitive Solving of Mathematics. Nah, untuk fokus penelitiannya ada di problem solving matematika dengan program SCAD. Lalu subjeknya ada untuk calon guru matematika dan materi yang dibahas itu ada geometri, bangun datar, garis singgung, dan persegi, segitiga, dan lingkaran. Untuk hasilnya, matematika dengan program SCAD dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi bagi calon guru. Pengembangan proses metakognitif calon guru dalam menyelesaikan permasalahan dalam pemrograman berbasis matematika dengan SCAD. Lalu yang kedua, ini fokusnya ke problem solving dalam penerapan materi geometri. Lalu subjeknya ada guru dan siswa. Materi matematikanya ada geometri dan sudut dengan gambar diagram. Hasilnya adalah keterampilan pemecahan masalah mental guru prajabatan tahun pertama. Beberapa siswa secara alami tertarik untuk membangun gambaran mental selama proses pemecahan masalah. Guru dapat mencoba mempengaruhi cara berpikir siswa selama proses pemecahan masalah dengan mendorong mereka untuk terlibat dalam gambaran mental. Lalu yang selanjutnya itu fokusnya pemecahan masalah dengan
pandangan wawasan yang berbeda. Selanjutnya dianalisis. Eh, subjek dan objeknya siswa, Bu. Lalu materinya tentang aritmatika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wawasan, tapi ini kayaknya translate-nya masih belum belum ini, Bu, belum benar. Penelitian menunjukkan bahwa wawasan yang tiba-tiba dan tidak disadari tampaknya sangat penting dalam proses pemecahan masalah dan terjadi wawasan tersebut tidak ada tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh model pemecahan masalah dan pandangan analitik terhadap wawasan. Oleh karena itu, mengusulkan bahwa model pemecahan masalah yang harus diadopsi aspek pandangan wawasan yang diilhami oleh Geslat. Lalu yang selanjutnya, fokus penelitian mengembangkan kerangka diagnostik yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan mengkomunikasikan tentang kesulitan yang dihadapi siswa ketika mencoba memecahkan suatu masalah dan membutuhkan bantuan dari guru. Ini subjeknya adalah guru. Nah, di sini tidak ada apa materi matematikanya, Bu. Lalu hasilnya mendukung guru dalam memperoleh bukti tentang alasan siswa selama proses pemecahan masalah. Yang kelima, fokusnya mengevaluasi kemampuan spasial kompleks mahasiswa teknik. Lalu untuk objeknya ada mahasiswa teknik, materinya tentang polyhedron dan geometri. Hasilnya adalah mahasiswa Universitas Debrecen lebih sukses di permukaan melengkung. Selain itu, mahasiswa Universitas Syarif lebih sukses di polyhedron. Penampang persegi ditemukan oleh sebagian besar siswa di kedua negara. Eh, Ya, yang barangkali kalau selanjutnya. mau sambil minum, Oh, sudah azan. Kecuali yang Jakarta, Jakarta belum ya? Atau malah udah ya? Jakarta tuh barat ya, belum. lalu yang keenam ada di fokusnya konsep geometri dengan pembelajaran STEM melalui kegiatan coding robotika. Terus subjeknya ada di siswa kelas 6. Materinya tentang pasangan sudut istimewa dalam geometri, sudut komplement dan sudut suplemen. Hasil penelitiannya, pembelajaran matematik robotik dapat mengembangkan keterampilan matematis, keterampilan pemecahan masalah, dan berpikir kritis dapat dioperasikan dalam pengkodean. Selain itu, kegiatan ini memiliki implikasi trans- transferabilitas yang mungkin memberikan akses pembelajaran STEM dan kesempatan bagi siswa. Lalu yang selanjutnya, fokus penelitian pendekatan alternatif pemecahan masalah, yaitu Teaching Through Problem Solving atau TTP dengan menggunakan Listen Study. Ehm, di sini subjeknya adalah guru dan materi matematikanya itu tidak ada. Oke. Hasil penelitian, praktek TTP secara khusus guru melaporkan perubahan dalam keyakinan mereka mengenai praktek pemecahan masalah bersama dengan pengembangan pengetahuan pengajuan masalah. Lalu yang perlu diperhatikan adalah anggapan guru bahwa terlibat dalam praktik TTP melalui LS atau Listen Study akan memfasilitasi mereka untuk mengapresiasi proses potensi pemecahan masalah siswa semaksimal mungkin. Namun implikasi perencanaan dari pendekatan TTP masih menjadi hambatan. Selanjutnya, fokus penelitian di
reaksi dan strategi mahasiswa dalam menerapkan metodologi pemecahan masalah saat mengerjakan tugas. Nah, subjeknya adalah mahasiswa dan materi matematikanya adalah geometri dan algebra. Soal-soal dari sejarah matematika dan soal terbuka benar-benar dapat membangkitkan rasa keterlibatan para peserta dan mungkin membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Lalu yang ke-9, fokusnya untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dan korelasi antar indikator kemampuan koneksi matematis. Subjeknya adalah siswa, lalu materi matematikanya konsep vektor, vektor sistematik, poligon beraturan, dengan poligon beraturan, ubin dengan poligon beraturan. Lalu hasilnya, kualifikasi siswa pada indikator terhubung antara konsep matematika cukup baik, itu 69%. Pada indikator terkait matematika dengan ilmu pengetahuan lain juga cukup baik. Pada indikator keterhubungan antar matematika dan kehidupan sehari-hari, saja tidak cukup, 42%. Selain itu, hasil koefisien korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua indikator kemampuan koneksi matematis. Oleh karena itu, keterhubungan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa harus ditingkatkan. Lalu yang ke-10, fokusnya pengetahuan pembelajaran PS dan pengajaran PS serta implikasinya terhadap pendidikan guru sekolah dasar, pemecahan masalah matematika. Subjeknya adalah siswa, lalu materinya belum saya tulis, Bu. Untuk hasilnya, program pendidikan guru yang mencakup melibatkan PT dan dalam PS secara eksplisit melalui kursus formal tentang PS dan atau secara implisit melalui kegiatan PS yang terintegrasi dalam kursus pendidikan matematika dapat membantu banyak PT untuk mengembangkan atau menunjukkan pengetahuan pedagogi yang sesuai. Namun dengan beberapa keterbatasan pengetahuan yang mencakup kesalahpahaman atau kontradiksi. Karena kontradiksi tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pengetahuan dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Pendidikan guru harus memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang kontradiksi tersebut. Selanjutnya, fokus penelitiannya mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa pada operasi aritmatika untuk aljabar melalui pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia, yaitu pendidikan matematika realistik atau PMRI di sekolah menengah. Subjeknya adalah siswa dan materi matematikanya adalah aritmatika aljabar. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa konteks Palembang membantu siswa memahami operasi aritmatika aljabar. Prinsip dan karakteristik PMRI berperan penting dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kesimpulannya, siswa mengembangkan dan memecahkan masalah dengan memodelkan berdasarkan ide matematikanya. Selain itu, siswa harus mampu mengembangkan strategi pemecahan masalah yang menggunakan berbagai macam prosedur. Lalu, fokus penelitian yang selanjutnya itu kemampuan abstraksi refleksi siswa dalam menyelesaikan permasalahan aljabar linier dan hubungannya dengan pengetahuan prasyarat. Subjeknya ada mahasiswa matematika dan materi matematikanya linear algebra. Hasilnya sebagai bahwa presentase pencapaian kemampuan abstraksi refleksi siswa pada pemecahan masalah aljabar linier, materi basis pada pemahaman masalah
pada setiap taraf reflektif abstraksi termasuk kategori tinggi. Yang kedua, tahap penyusunan rencana pada setiap tingkatan abstraksi refleksi kategori tinggi. Ketiga, langkah-langkah pelaksanaan perencanaan. Pada setiap tingkat abstraksi refleksi kategori sedang. Sedangkan melihat ke belakang pada setiap level abstraksi refleksi berada pada kategori rendah. Namun secara keseluruhan, persentase pencapaian kemampuan abstraksi refleksi siswa pada langkah pemecahan masalah pada setiap level reflektif abstraksi termasuk kategori sedang. Lalu terdapat hubungan positif antara pengetahuan prasyarat dengan kemampuan abstraksi refleksi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan prasyarat berpengaruh terhadap kemampuan abstraksi refleksi siswa dan penting dalam pembelajaran matematika. Lalu selanjutnya, fokusnya menguji efektivitas model BAR sebagai heuristik pemecahan masalah dalam meningkatkan kinerja siswa kelas 8 dalam menyelesaikan masalah cerita yang melibatkan rasio. Subjeknya adalah siswa kelas 8 dan materi matematikanya adalah rasio. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa model BAR mampu membantu siswa dengan kemampuan khususnya siswa yang lemah. Oleh karena itu, untuk penelitian ini, model BAR berhasil meningkatkan kinerja siswa sekolah menengah pertama dalam pemecahan masalah cerita yang melibatkan rasio, khususnya ketika disajikan sebagai soal ujian umum. Yang 14 sama ke-15 belum, Bu. Masih kurang itu. Oke. Barangkali Mbak Alfi mau minum dulu, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Mungkin ini sambil pada buka puasa ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Alfi tadi barangkali apa namanya? Barangkali ada yang akan melengkapi dari Bapak Ibu yang lain. Jadi tadi barangkali sudah ditunjukkan, tapi tadi yang di review artikelnya ini ya banyak yang di perguruan tinggi ternyata ya. Kemarin saya enggak ini saya langsung ambil yang problem solving gitu, ternyata banyak yang di perguruan tinggi. Bayangan saya kemarin banyak yang SMP SMA gitu. Sehingga yang di SD barangkali bisa kita ambil. Kalau perguruan tinggi memang ke SD agak ini, tapi masih bisa sih kita lihat ininya ya. Oke, barangkali ada bayangan nih habis mereview artikel-artikel tadi ada bayangan nih kalau penelitian tentang problem solving barangkali di SD. Apa yang bisa kita lakukan? Gak susah ya. Biasanya ke problem solving kecenderungan tidak semua ke soal cerita sih sebenarnya, tapi memang kebanyakan kalau problem solving itu lebih ke soal cerita meskipun kalau disebut problem, apa sih yang disebut problem? Kan masalah ya, yang disebut masalah itu barangkali adalah sesuatu yang tidak dengan cepat diselesaikan dengan satu beratnya lirikan gitu, sehingga barangkali masalah yang ada di SD kelas 1 atau SD kelas 2 itu bagi anak SD kelas 6 barangkali itu sudah bukan masalah lagi. Jadi kalau di anak SD kelas 1 misalnya, terkait perkalian, itu kan kelas 2 ya, yang penjumlahan berulang itu. Nah, itu di anak SD kelas 6 kan sudah bukan sesuatu hal yang susah lagi, karena mereka sudah lebih tidak hanya ini, tapi sudah hafal gitu ya. Jadi misalnya 2 kali 3 mereka sudah langsung 6, nggak pakai prosedur menjumlahkan lagi. Nah, ada beberapa hal yang barangkali di kelas rendah itu sebuah masalah, di kelas tinggi bukan lagi masalah. Dan nanti kalau untuk menyelesaikan masalah itu nanti kan ada yang tingkatannya, ada yang kompleks dan ada yang sederhana. Jadi nanti barangkali kalau terkait problem solving, kenapa kok itu lebih ke soal cerita dan biasanya juga ada yang menghubungkan ke literasi. Karena kebiasaannya adalah kalau menyelesaikan masalah itu kesalahannya diantaranya adalah tidak bisa terkait literasinya. Membacanya itu memahami dari sebuah bacaan itu seringnya tidak bisa. Bahkan sudah disajikan beberapa data, kadang membacanya salah. Nah, sehingga
barangkali ada yang penelitian terkait literasi itu juga ada yang dihubungkan dengan problem solving, walaupun itu biasanya dalam bahasan berbeda lagi. Jadi beda. Kadang ada yang membahas problem solving, loh ini pernah dibahas di problem solving. Kenapa ini dibahas di literasi numerasi barangkali? Nah, sebenarnya sudut pandangnya berbeda ya. Problem solving dengan literasi numerasi, nanti sudut pandang yang digunakan tentu saja berbeda. Nah, barangkali itu nanti, barangkali Bapak Ibu saat besok pas mencari di literasi numerasi, barangkali saat mencari di problem solving, kok ada hal yang sama ternyata kok beda. Nah, itu beda sudut pandang untuk menggalinya dari mana, begitu. Nah, itu barangkali. Ada hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau ada yang mau melengkapi barangkali? Mbak Putri? Sudah maghrib belum di sana? Belum ya? Belum azan? 5 menit lagi Bu buka Belum ya? puasanya. Kalau yang di sini udah buka puasa. Oke, baik. Barangkali kemarin dari yang sudah di Mbak Alfi tadi, Mbak Putri barangkali mau menambahkan? Atau sama yang dibahas tadi? Iya sama Bu, kurang lebih seperti yang Mbak Alfi bahas tadi. Oke, baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kemarin mungkin ini kan pertama ya, yang pertama untuk mereview artikel yang saya kirimkan itu, waduh, ini translate-nya bahasanya bahasa Jawa semua gitu ya, bahasa Inggris ya. Sehingga kemarin mungkin ke Google Drive-nya itu sudah di Google Drive, tapi karena banyak kok kayaknya juga males banget mau ngerjain gitu rasanya ya. Memang kalau apa namanya mau cepet, pertama memang dari abstraknya dulu aja bisa dilihat, kalau di abstrak belum baru lihat ke dalam. Nah, nanti kalau ada hal yang artikel yang Bapak Ibu kan tadi mesti pas mereview kan tidak langsung dapat artikel yang sesuai ya. Tadi kan banyak yang ke guru gitu ya. Barangkali nanti Bapak Ibu akan menemukan hal-hal semacam itu saat kayaknya kata kuncinya sudah benar, sudah di-download. Nah, kalau mau dibaca sampai full semua satu itu kan menghabiskan banyak waktu. Nah, pertama lihatlah dari abstraknya. Jika itu memang tidak untuk yang bisa kita lanjutkan, ya sudah dari abstraknya setidaknya barangkali ada hal yang perlu dibahas nantinya tetap dimasukkan di sana, tapi memang tidak dipelajari lebih dalam. Nah, caranya begitu. Sehingga nanti dengan cara sudah ada file Microsoft Word-nya yang semacam rangkuman, nanti saat Bapak Ibu menulis atau barangkali pas membahas mau menuliskan sesuatu, Bapak Ibu tidak perlu membongkar-bongkar filenya kemarin saya membaca di mana, tapi cukup di Microsoft Word yang satu file itu langsung dicari ketemu. Nah, itu akan sangat membantu saat menulis. Begitu Bapak Ibu. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan, mau lanjut buka atau kita lanjutkan lagi nih? Kayaknya lebih, kalau yang setelah Lebaran, kalau kelas ini, kelas online apa kelas pertemuan ya? Atau campur? Oh, ini ada yang kemarin gimana? 50-50 gitu. Coba nanti saya tanya ke Pak Agung apakah memang yang di kampus atau yang online. Barangkali mungkin nanti untuk yang tugasnya tidak saya kirim sekarang, yang untuk direview nanti khawatirnya mau Lebaran bawa sanggup review artikel gitu ya. Jadi silakan menikmati Lebaran dulu bersama keluarga. Nanti selesai Lebaran kita kita lanjutkan review artikel lagi yang rancangkan kemarin. Harapannya kemarin kan awalnya banyak itu ya, ternyata ada tanggal merah, ada ini, sehingga kayaknya ada yang geser dikit gitu nanti di sana. Oke, baik. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Ini nggak full atau mau di-fullkan? Kayaknya mau maghrib, mau melanjutkan buka puasa dulu ya. Ya, Iya. ada yang ingin ditanyakan barangkali? Oke, kalau tidak ada mungkin saya akhiri dulu yang untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok setelah Lebaran. Kalau ini kemarin untuk pemanasan artikelnya sedikit, wah jangan kaget besok saya kasih banyak gitu ya. Tapi caranya memang tadi seperti saya bilang tadi, lihat dari abstraknya dulu aja sehingga nanti saat jika formatnya itu sesuai strukturnya itu akan cepat tinggal paste gitu sebenarnya.
Nah, sebenarnya tadi itu saya tambahi materi matematikanya apa. Kalau di yang biasanya saya nggak ada yang kayak gitu, tapi karena ini kita mau mengkaji penelitian pendidikan matematika, jadi kita cari barangkali ada materi yang kemarin itu belum tergali di artikel sebelumnya, bisa kita gali atau kita teliti di yang akan Bapak Ibu gunakan di tesisnya nanti. Gitu kemarin rencananya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini mohon maaf barangkali saya akhiri dulu dan sampai jumpa di setelah Lebaran. Masuk itu mulai tanggal 17 kalau di kampus. Nah, kita mau mulai kapan? Apakah di tanggal 18 atau 19 ya Jumat itu? 19 kayaknya. 19. Iya, 19. Nah, itu apakah kita mau di 19-nya atau mau di minggu depannya nanti silahkan didiskusikan karena bisa jadi tanggal 19-nya masih apakah masih ada tamu atau enggak itu, tapi kalau memang di kampus memang sudah masuk karena tanggal 17-nya sudah masuk gitu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Terima kasih tadi Mbak Alfi sudah presentasi hasil pekerjaannya. Barangkali nanti akan saya share Google Drive yang bisa Bapak Ibu uploadkan tugasnya ke sana. Baik. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu kasih. Niken. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Niken. Ya.